Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 jenis alert dialog yang sering digunakan dalam aplikasi, yaitu danger info, warning, dan success. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan berbentuk codingan atau kode. Di sini saya akan membahas atau memberikan penjelasan baris per baris dari kode-kodenya. Sekarang kita masuk ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Pertama-tama, di sini kita akan mengimport material Dart. Ini gunanya untuk membangun aplikasi dengan desain yang material. Kemudian ada VoidMind. Ini merupakan titik masuk aplikasi Flutter yang sedang kita bahas sekarang. Kemudian kita akan memanggil run app dengan main app. Ini hanya untuk memulai aplikasi dan menampilkan widget utama. Kemudian ada kelas main app extend stateless widget. Di sini main app merupakan turunan dari stateless widget, yang berarti widget ini tidak memiliki status yang dapat berubah. Untuk override sendiri, ini hanya untuk memisahkan saat kita membaca kode saja, hanya menandakan. Kemudian ada widget build, dalam kurung build context. Ini untuk mengembalikan widget yang akan ditampilkan di layar. Metode ini dipanggil setiap kali widget perlu diperbarui. Setelah itu ada return material app. Ini merupakan widget dasar untuk aplikasi dengan desain material. Kemudian ada title. Ini kita memasukkan untuk judulnya, judul aplikasi yang akan ditampilkan di bilah judul. Dan kita memasukkan di situ alert example. Kemudian ada home dan kita memanggil scaffold. Kita menetapkan widget scaffold sebagai halaman utama aplikasi yang menyediakan struktur dasar untuk aplikasi. Kemudian ada appbar. Kemudian kita panggil appbar lagi. Ini hanya kita mendefinisikan bilah aplikasi ini di bagian atas layarnya. Kemudian ada title, kita memanggil text. Kemudian kita memanggil alert example lagi. Ini menetapkan teks ditampilkan di bilah aplikasinya. Kemudian bagian body-nya kita memanggil center. Center sebagai body dari scaffold yang akan memusatkan konten di dalamnya. Kemudian ada child. Di sini kita memanggil alert buttons. Ini sebagai anak dari widget center yang akan menampilkan tombol-tombol untuk menunjukkan alertnya. Kemudian ada lagi class alert buttons extend stateless widget. Ini alert buttons yang juga merupakan turunan dari stateless widget yang berfungsi untuk menampilkan tombol-tombolnya. Kemudian ada override lagi, yaitu tadi untuk memisahkan saat membaca kode atau menandakan. Kemudian ada widget build konteksnya. Ini untuk mengembalikan widget yang akan ditampilkan untuk kelas alert buttons dengan metode build. Kemudian return column. Ini memungkinkan penempatan widget secara vertikal. Kemudian ada main axis alignment center. Ini menetapkan perataan utama dari kolom agar widget berada di tengah secara vertikal. Kemudian kita memanggil children.
Ini menandakan awal dari daftar widget yang akan ditampilkan dalam kolom. Kemudian ada elevated button. Ini mendefinisikan tombol yang memiliki efek elevasi yang dapat ditekan oleh pengguna. Nah, kita di sini memanggil lagi on preset. Kemudian ada buka kurung dan anak panah. Ini ada show alert, kemudian konteks, kita masukkan danger alert. Di bawahnya itu ada this is danger alert, kemudian kita mewarnai warna merah. Ini kita masukin untuk tanda berbahaya sesuai sama tadi yang kita ingin bahas, yaitu alert dialog 4 jenisnya. Itu yang pertama. Terus kita panggil lagi child dengan teks show danger alert. Kemudian kita memanggil elevated button lagi dengan on preset. Nah, ini bisa kita copy ke bawah. Kita copy 4 kali ya. Sesuai dengan 4 jenis alert dialognya. Kemudian ini ada info alert lagi dengan warna blue atau biru. Kemudian ada child lagi. Terus kita masukkan teks show info alertnya. Kemudian ada elevated button lagi dan on preset. Nah, di sini kita memasukkan show alertnya, konteks, warning alert. This is a warning alert. Color orange. Kita warnain warna orange. Kemudian ada child. Terus kita masukin teksnya. Dan kita menulis teksnya dengan show warning alert. Kemudian yang terakhir ada elevated buttonnya. Ini kita masukin on preset lagi. Nanti sudah 3, ini yang keempat. Ini success alert. This is a success alert. Colorsnya green atau hijau. Kemudian ada child text show success alert. Nah, di sini ada void show alert void context. Kemudian kita masukkan string title, string message, kemudian warna color. Kemudian kita memanggil fungsi show dialog untuk menampilkan dialog di atas konten aplikasi. Kemudian kita menambahkan konteks. Ini diperlukan untuk menampilkan dialog dengan benar. Kemudian ada builder dalam kurung build konteks. Ini mengembalikan widget yang akan ditampilkan dalam dialog. Kemudian ada return alert dialog. Alert dialog merupakan dialog standar untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Kemudian ada title, kita masukin teks, title style, text style, color. Ini menetapkan judul dialog dengan teks yang diberikan dan menerapkan warna yang ditentukan. Kemudian ada konteks lagi, dan text message. Ini menetapkan konten dialog dengan pesan yang diberikan. Kemudian ada action. Ini menandakan awal dari daftar tindakan yang akan ditampilkan di bagian dialog. Kemudian ada text button, mendefinisikan tombol teks yang dapat ditekan oleh pengguna. Kemudian ada on preset, ini menetapkan fungsi yang akan dipanggil ketika tombol ditekan. Nah, selanjutnya ada navigator or context. Ini memanggil pop pada navigator untuk menutup dialog saat tombol ditekan. Nah, kemudian ada child, terus kita masukin teks, terus oke. Nah, ini cuma
tanda-tanda tutup kurung untuk menutup blok kode untuk dialog dan fungsinya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan saya untuk alet dialognya, 4 jenis alet dialog. Mohon maaf jika ada yang kurang. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.